di sini unit yang dihasilkan adalah 21.000. Berarti perhitungan penyusutan tahun 2020 adalah 21.000 unit ini dikalikan dengan tarif per unit, yaitu 2.000. Maka diperolehlah 42 juta. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perolehan aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi. Penyusutan aset dengan menggunakan metode unit produksi adalah cara penyusutan yang dihitung dengan berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan oleh aset tersebut dalam masa umur ekonomis. Sebagai contoh di sini, pada tanggal 2 April 2020, PT Fayat membeli mesin pabrik seharga 200 juta. Atas pembelian ini dibayar tunai 120 juta dan selebihnya dilunasi bulan depan. Mesin memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa dan diperkirakan dapat memproduksi 100.000 unit dengan perincian tahun 2020 21.000 unit, tahun 2021 24.000 unit, tahun 2022 22.000 unit, tahun 2023 16.000 unit, tahun 2024 13.000 unit, dan tahun 2025 4.000 unit. Jadi biasanya produksi alat tersebut setiap tahun akan menurun ya, semakin tua mesin maka unit produksinya semakin sedikit. Di sini mengapa untuk tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2021? Karena untuk yang tahun 2020 tidak genap 12 bulan atau tidak genap 1 tahun. Di sini mulai dibeli bulan April. Artinya hanya beroperasi selama 9 bulan. Dari informasi ini, kita lihat apa yang diminta. Yang pertama, buatlah jurnal umum pada saat pembelian mesin tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode unit produksi. Jadi kita siapkan dulu kertas kerja untuk jurnal. Ini yang diminta pertama adalah jurnal umum ya, pembelian pada tanggal 2 April, kita buat tanggalnya April 2020. Karena di sini yang dibeli adalah mesin pabrik, tentu di sini di debitnya adalah mesin ya, seharga ini 120 juta. Kemudian di kreditnya ada kas, karena di sini ada yang dibayar tunai sebesar 120 juta, ini kas. Kemudian selebihnya bulan depan itu akan muncul hutang usaha yaitu 80 juta. Jadi ini asalnya dari 200 juta ini dikurang 120 juta. Atau harga mesin dikurang dengan jumlah yang dibayar. Itulah muncul hutang 80 juta. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode unit produksi. Jadi kita buat tanggalnya terlebih dahulu, Desember 31 2020. Kemudian akunnya. Untuk penyesuaian berarti mendebit beban penyusutan mesin dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin. Karena kita hitung berapa jumlah yang disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi, berarti kita harus tahu tarif penyusutan per unit yang dihasilkan. Maka kita harus menghitung itu terlebih dahulu. Tarif penyusutan per unit dihitung dengan cara harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah unit produksi. Jadi kita lihat di sini harga perolehan, kemudian tanpa nilai sisa di sini ya, tanpa nilai sisa. Kemudian ini unit produksi yang dihasilkan. Kan dapat dimasukkan ke rumus di sini 200 juta dibagi 100.000 unit. Karena di sini tanpa nilai sisa ya, nggak ada nilai sisa. Maka dapatlah 2.000 per unit. Jadi inilah tarif penyusutan per unit yang dihasilkan. Kalau untuk tahun 2020 di sini unit yang dihasilkan adalah 21.000.
Berarti perhitungan penyusutan tahun 2020 adalah 21.000 unit ini dikalikan dengan tarif per unit yaitu 2.000. Maka diperolehlah 42 juta. Jadi jumlah inilah yang akan disesuaikan per 31 Desember 2020. Kita masukkan ke sini. 42 juta. Kemudian nanti jika kita ingin menyesuaikan di tahun-tahun berikutnya, seperti 2021 ini, nanti kita tinggal mengalihkan saja jumlah unit yang dihasilkan ini 24.000, dikali tarifnya 2.000 per unit. Itulah jumlah yang akan disesuaikan per 31 Desember 2021 nanti. Untuk akun, ini sama ya, setiap penyesuaian penyusutan, akunnya selalu di debit beban penyusutan dan di kreditnya akumulasi penyusutan. Untuk nominalnya tergantung jumlah perkalian dari unit produksi masing-masing tahun ini dikalikan dengan tarif per unitnya.